Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai 25. Judul dari perikop itu adalah Nasihat dan Doa Selamat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darahnya, darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sebut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca merupakan ayat-ayat penutup dari surat Ibrani. Di dalam bagian penutup ini, penulis surat Ibrani memberikan berbagai nasihat tentang pentingnya patuh dan berdoa kepada pemimpin rohani, kemudian juga dibicara tentang kehidupan yang saleh, dan juga kasih dan persekutuan di dalam jemaat. Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, patuh dan kepada pemimpin rohani. Di situ dijelaskan di ayat 17 bahwa kita diminta untuk patuh kepada pemimpin-pemimpin rohani. Patuh karena mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab kepada kehidupan rohani kita. Tentu di sini bukan kepatuhan buta, tapi kepatuhan yang didasarkan oleh kepercayaan kepada Allah bahwa Allah sedang menjaga kita melalui pemimpin-pemimpin rohani. Kita tentu harus juga mengkritisi jika mereka berbuat salah, kita juga harus mengingatkan mereka ketika mereka berbuat salah. Tapi kesalahan-kesalahan mereka hendaklah tidak membuat kita kehilangan hormat dan kepatuhan kepada mereka. Hal kedua yang bisa kita pelajari adalah berdoa bagi para pemimpin rohani. Di situ kita diajarkan untuk berdoa agar mereka diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan juga agar mereka pun memiliki semangat ketika mereka membimbing jemaat, yaitu kita. Dan hal yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kita hidup dalam kesalehan di hadapan Allah. Ya, 20 dan 21, penulis surat Ibrani mengajak kita untuk hidup saleh di hadapan Allah. Saudara, kesalehan yang kita miliki bukanlah kesalehan yang kita bangun dengan usaha kita sendiri, tapi kesalehan yang dibangun dengan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita bisa hidup dalam kesalehan, supaya kita bisa menteladani kehidupan Kristus, dan akhirnya kita bisa bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan itu. Karena itu saudara, hidup saleh berarti mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dan membiarkan Dia bekerja menguduskan kita melalui karyanya di dalam hidup kita, yaitu lewat Roh Kudus. Hal keempat yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah saling mengasihi dan membangun antar sesama umat Tuhan. Saudara, penulis surat Ibrani mengingatkan kita untuk menjaga kasih antara saudara seiman, dan kita saling melayani, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan cara itu kita menjalani kehidupan Kristen dengan sikap kasih dan mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kita. Kasih antara sesama itu menjadi gambaran kasih antara Allah kepada dunia. Kasih antara sesama orang percaya itu juga bisa menjadi teladan bagi orang-orang dunia untuk bisa melihat kasih Allah di dalam persekutuan orang-orang percaya. Melalui renungan ini saudara, kita diajarkan untuk selalu bersikap hormat dan patuh kepada pemimpin rohani dan mendoakan mereka. Kita juga diajarkan untuk hidup dalam kesalehan dan juga hidup dalam tali persaudaraan antara sesama umat Tuhan, dengan saling memperhatikan, saling menjaga, dan saling membangun antara sesama umat Tuhan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara,
apakah saudara sudah menjadi orang Kristen yang berdoa bagi pemimpin rohani saudara? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah supaya Tuhan memberikan saudara kemampuan, dan juga saudara berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani saudara agar mereka dapat menjadi orang yang terus membimbing kita, menjaga kita, memberikan mereka semangat dan kebijaksanaan supaya mereka dapat terus membimbing kita di jalan-jalan Tuhan. Marilah kita menaati para pemimpin rohani kita dan kita selalu mendoakan mereka. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih jika Engkau telah membimbing kami dari sepanjang kehidupan kami. Engkau juga sudah menyertai kami dari istirahat malam sampai pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, itu karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami dan kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Khususnya buat firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk selalu mendukung, patuh kepada pemimpin-pemimpin rohani yang kami percayai telah Engkau pakai untuk membimbing kehidupan rohani kami, membawa kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan Yesus, membawa kami semakin hidup di dalam kesempurnaan sama seperti Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa supaya kami juga dapat taat kepada mereka. Kami berdoa supaya kami juga diberikan ketekunan untuk selalu mendoakan mereka, sehingga mereka pun dapat menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang penuh dengan kebijaksanaan, kasih, dan tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan dengan membimbing kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah itu menjadi pekerjaan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.